dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kemudian sampaikan Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahu Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Musiknya enak. Pokoknya semuanya aja ya, termasuk Pak Yusuf, alhamdulillah yang sudah berkenan menjadi jembatan silaturahmi Abu Rois ke tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan semuanya, berkenan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang diterima iman, Islam, saum, ibadah saumnya, ibadah sholatnya, sehingga kita memperoleh satu kenikmatan mudah-mudahan dari wasilah majelis ini sebagai orang-orang yang bertemu husnul khatimah insya. Wafat itu adalah sebuah kepastian, ya. Karena wafat ini sebuah kepastian, maka mau tidak mau kita pada majelis malam hari ini sedang mempersiapkan bekal. Salah satunya itu dari majelis ini. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum Abu Rais berbicara kepada nuzulul Quran yang secara makna harfiahnya adalah turunnya Al-Quran, Abu Rais ingin membuka dulu wawasan kita semuanya, menyamakan frekuensinya dulu gitu Bapak Ibu semuanya, bahwa setiap orang itu sudah tidak asing lagi dengan kata memperingati, seperti memperingati 17 Agustus, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Pendidikan Nasional dan lain sebagainya. Termasuk di dalam Islam itu ada juga memperingati kelahiran Rasulullah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga Isra Mi'raj. Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya, pertanyaan Abu Rais pada malam hari ini, kenapa kita memperingati itu? Apa urgensinya, pentingnya kita memperingati itu? Karena gini, Abu Rais tanyakan ini, khawatir apa yang disampaikan nanti oleh Abu Rais, juga Bapak Ibu semuanya, itu kita enggak satu frekuensi gitu Pak. Nah kalau enggak satu frekuensi ini bahaya Pak. Nanti kita masuk kepada frekuensi khusus, yaitu apa? Frekuensi jibring barho, frekuensi ngabring bubar boho. Nah ada yang didapatkan gitu Pak. Nah ini yang yang kita hindari lah, terutama untuk Abu Rais gitu ya. Begitu Pak. Jadi boleh silakan. Barangkali perwakilannya ada yang bisa menjawab, kenapa sih kita di dalam kehidupan ini bertemu dengan kata memperingati gitu? Untuk apa memperingati itu? Enggak, yang bisa boleh pulang. Masya Allah. Ayo Pak. Boleh. Kamu doakan semoga yang pertama menjawab itu sebagai orang yang mendapatkan pahala yang banyak. Man dana ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kebaikan, pahalanya sebanyak orang yang mengikutinya. Masya Allah. Ibu boleh menjawab. Atau gini aja Ibu, siapa di sini yang pernikahannya sudah 20 tahun atau 30 tahun atau di atas 30 tahun ada suka diperingati walaupun berdua sama suami nggak apa-apa? Ada. Ustaz udah berapa lama menikah? Berapa ya? Ada 23 tahun. 23 tahun ya? Dari karena berapa bulan Ustaz? 2 ya, alhamdulillah. Suka diperingati sama istri peringatan itu? Peringatan ulang tahun ya? Iya, ulang tahun pernikahan misalkan? Enggak ya? Masya Allah. Bapak kali-kali Pak pernah memperingati ulang tahun putranya mungkin? Belum pernah? Masya Allah. Tapi kalau kita lihat Pak, hampir di setiap daerah kalau 17 Agustus itu ramai Pak ya?
memperingati sampai berjuang untuk menghias rumah-rumahnya, malah mengadakan tasyakuran, lomba-lomba dan lain sebagainya. Tapi apa makna peringatan itu sendiri, Bapak Ibu semuanya? Terkadang sesudah diperingati, daripada perayaan atau peringatan tersebut gitu, itu seperti angin. Kita peringati kemudian pergi. Makna 17 Agustusan misalkan, apa makna atau urgensinya dari 17 Agustusan tersebut, sehingga orang-orang kemudian bersukaria gitu. Kemudian sesudah itu lupa bahwa yang namanya kemerdekaan itu harus disyukuri. Nah, bentuk syukurnya itu adalah mengisi kemerdekaannya itu sendiri. Kan gitu Pak ya? Orang ramai memperingati misalkan kelahiran Rasulullah. Tapi orang-orang ini sampai sekarang, Bapak Ibu semuanya, itu kadang hanya memperingati sebatas kelahiran Rasulullah SAW. Ya dong. Rasulullah lahir pada tanggal 20 Rabiul Awal tahun Gajah, dilahirkan di Mekah. Peristiwa-peristiwa itu seperti ini. Sampai anak-anak kita itu apa seperti itu. Tapi urgensi kelahiran Rasulullah SAW ke dunia ini kadang terlupakan. Karena yang paling pokok, Bapak Ibu semuanya, dan kata memperingati itu yang paling pokok adalah ada satu perenungan mendalam kenapa hal tersebut hadir dan kenapa mesti diperingati. Nah, ini frekuensinya kita samakan dulu. Gitu. Nah, di dalam nuzul Quran, kelahiran atau juga turunnya, asbab turunnya Al-Quran ini, Bapak Ibu semuanya, mungkin malam hari ini saya lebih menekankan kenapa dan apa hikmah dibalik turunnya daripada nuzul Quran itu sendiri gitu. Nuzul Al-Quran itu sendiri. Karena begini Bapak Ibu semuanya, di dalam nuzul Quran yang paling pokok, kita melihat yang pertama tahapan-tahapan Al-Quran sampai ke Rasulullah, sampai ke kita. Itu yang pertama. Al-Quran turun dari yang pertama kali Allah siapkan Al-Quran itu Allah siapkan di dalam satu tempat yang sangat luar biasa, yang tidak bisa orang masuk ke dalamnya. Namanya Lauhul Al-Mahfuz atau Lauhul Mahfuz gitu. Nah, di Lauhul Mahfuz ini, Bapak Ibu semuanya, Al-Quran Allah turunkan secara sempurna, semuanya 30 juz Allah berikan, simpan. Nah, kalau yang membayar di dalam diri kita, apa sih Lauhul Mahfuz itu, Abu Amisir? Lauhul Mahfuz itu ternyata di dalam beberapa keterangan kalau kita mengungkap, itu adalah satu tempat yang sangat luar biasa, tempat yang itu terbuatnya dari mutiara putih gitu, dimana penanya itu pena khusus yang itu terbuat dari cahaya, dan tulisannya itu di dalam setiap kitab-kitab yang ada di dalam Lauhul Mahfuz itu adalah kitab-kitab yang akan menjadi takdir kehidupan manusia, termasuk Al-Quran. Jadi di Lauhul Mahfuz itu Pak, tidak hanya Al-Quran yang diturunkan dan disimpan, tetapi daun yang akan jatuh pun, yang sederhana pun sudah dituliskan, termasuk kita semuanya. Apakah kita akan wafat dalam keadaan seorang yang sangat muslim, yang sangat soleh gitu, ataukah dari orang yang soleh itu menjadi seorang yang kafir, seorang yang Allah ridhoi atau seorang yang Allah tidak ridhoi, itu ada di Lauhul Mahfuz. Itu gambarannya. Kemudian dari Lauhul Mahfuz diturunkan lagi ke Baitul Izzah. Nah, di Baitul Izzah ini tempatnya sudah mendekati ke langit bumi. Nah, Baitul Izzah ini itu Al-Quran diturunkan secara berangsur pada kisaran waktu sekitar 20 malam hitungan akhirat. Jadi 20 malam ya, hitungan Allah itu turun Al-Quran itu, sampai kemudian dari yang namanya Baitul Izzah perlahan dalam satu riwayat itu disebutkan 20 tahun berangsur-angsur diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diturunkan ke Rasulullah SAW, pertanyaannya kenapa berangsur-angsur? Kan Allah Maha Kuasa, kenapa mesti berangsur-angsur? Udah sekali musim
seperti Allah turunkan ke Lauhul Mahfuz. Ini kenapa mesti diangsur-angsur? Nah ini hikmahnya. Di sini Bapak Ibu semuanya, kita bisa melihat kenapa Allah melahirkan atau menurunkan gitu Al-Quran ini kepada Rasulullah sampai tahapannya itu 20 tahun. Nah di sini ada satu hal yang harus aku sampaikan gitu agar menjadi hikmah bagi kita bersama. Ternyata Al-Quran itu turun dari yang namanya Baitul Izzah kepada malaikat Jibril, terus kemudian kepada Rasulullah secara berangsur-angsur, karena di situ ada konteks-konteks tertentu pada masa-masa tertentu dan pada peristiwa-peristiwa tertentu agar ini menjadi perenungan bagi kita. Jadi bukan Allah tidak mampu menurunkan Al-Quran, udah dikasih gitu. Udah gampangnya mah dikasih 30 juz beres gitu. Ngapain harus diangsur-angsur gitu? Nah ini. Di sini Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu rahimahullah, ada satu hal yang boleh dikatakan kita cermati. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wa furqan. Jadi di situ Bapak Ibu semuanya, ketika Rasulullah SAW menerima Al-Quran dalam beberapa hari bulan Ramadan itu, ada satu hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur itu menurut peristiwa, menurut waktu, ataupun menurut sesuatu hal yang Allah lebih mengetahui daripada apa yang akan diterima oleh manusia. Sehingga di sini kita bisa mengambil pelajaran. Akhirnya apa yang terjadi? Oh, peristiwa zakat, peristiwa turunnya sholat, peristiwa lain misalkan. Nah itu ada. Sehingga kita bisa melihat dan nanti dijelaskan oleh hadis. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari berangsur-angsur ini ada satu tadi yang kita garis bawahi. Pertama, Al-Quran Allah turunkan sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wa furqan. Jadi di situ Allah turunkan. Tukang saya Rawis ketika ditanya kenapa ingin bagaimana caranya menjadi anak soleh, pasti Bapak Ibu juga ingin ya punya anak yang soleh. Saya juga ingin Bapak Ibu semuanya. Ternyata di situ Bapak Ibu ada satu konsep, ketika kita mengembalikan sesuatu itu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lagi kepada kita. Itu dengan kalimat seperti ini. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menikmat. Ketika kita kufur kepada Allah, azab Allah itu sangat pedih. Nah, azab Allah yang sangat pedih itu Bapak Ibu, ternyata Allah akan membuka memori-memori kita saat kita dahulu. Mungkin kita sudah tidak ingat ya. Saya punya kisah seperti ini Bapak Ibu. Ini real. Saya ceritanya di masjid, saya nggak bohong ya. Jadi di masjid ini saya cerita gitu, bahwa suatu ketika saya berada di sebuah rumah, ya itu rumah ibu mertua lah yang saya katakan seperti itu. Saya sedang duduk bersama ibu mertua, tiba-tiba adiknya istri itu minta rokok. Dia kan belum punya usaha, dia minta rokok kepada ayah mertua, dan ayah waktu itu nggak punya uang. Kata ayah itu, ya kewet lah yang ngerokok mas siang. Karena mungkin dia sedang emosi, banyak masalah pada problem, dia keluar Bapak Ibu. Ketika keluar tuh itu dibagi, gitu. Dan bapak saat itu marah luar biasa, kemudian berdiri dan mengejar, gitu. Karena kata kalau anak gitu ya istilahnya, luar biasa gitu seperti itu. Dia mengejar, tapi ibu mertua saat itu luar biasa. Belum takut akan bapak didudukan. Nah, saya itu sudah kaget banget, ini pasti terjadi insiden gitu ya. Bapak mertua kan kepancing gitu istilahnya. Waktu itu yang terlihat memori saya, ibu mertua saya itu bilang ini Bapak Ibu semuanya. Cing inget buatin baheula maneh itu istilahnya mau bahas gitu. Coba ingat barangkali kita pernah melakukan hal yang sama kepada orang tua kita dulu, cuma kita nggak tadi ingat sama anak-anak kita. Di situ langsung istighfar astagfirullahaladzim. Ya juga ya, kita seperti itu. Hal-hal kita itu di Allah itu diperlihatkan kepada bayangan-bayangan dulu itu dari kelakuan anak-anak kita. Nah di situ Bapak Ibu semuanya. Tiba-tiba subhanallah masyaallah tabarakallah, enggak berapa lama anak itu masuk lagi, membuka pintu dengan pelan meminta maaf kepada orang tua. Sesudah apa? Orang tuanya beristighfar.
Jadi kalau kita misalkan melihat anak-anak kita soleh, pada Al-Quran menginginkan anak-anak kita ini benar-benar menjadi waladul solehiyatullah gitu, yang disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadisnya, maka tidak ada satu hal yang perlu kita lakukan, maka kembalikanlah anak-anak kita kepada fitrahnya, kepada Al-Quran. Ketika kita punya anak-anak balita, sampaikan Al-Quran ini bukan seperti misteri dari Gunung Merapi. Cara ngajar itu serem banget gitu. Ya. Nah, ini ada Al-Quran. Saya masih ingat ketika anak-anak saya kecil itu, saya suka membuka Al-Quran. Kemudian saya ketika membaca Al-Ikhlas, Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan dengan bahasa lagu. Karena kebetulan saya itu, Masya Allah Bapak, Punten. Saya itu senang seni gitu ya. Senang seni, saya suka nyanyi. Karena dulu saya juga backgroundnya dari orang-orang yang suka seperti itu gitu. Nah, ketika bacaan Bismillahirrahmanirrahim, itu kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sudah sampaikan Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allahu Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Ia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Musiknya enak, diiringi dan ada biasanya anak begitu cepat masuk. Itu awal supaya kita mempengaruhi iman mereka, mencintai Al-Quran dalam versi mereka. Kemudian ketika anak-anak kita sudah dekat sama kita, baru kita menjalankan cerita-cerita kita. Seperti Abu Rizal contohkan gini, kalau anaknya udah agak gede ya, saya demonstrasikan ke ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini di sini itu paling semangat menjawab, ya nggak apa-apa saya tanya ibu.